Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kasihi, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi hidup kami, yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, bahkan juga persekutuan kami hingga sampai hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pelita dan terang dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Roma 1 ayat 14 sampai 15. Roma 1 ayat 14 sampai 15. Kita baca Bapak Ibu secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Dan juga Bapak Ibu, selanjutnya di ayat yang ke-15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil juga kepada kamu yang diam di Roma. Sungguh luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu. Adapun tema di minggu ini adalah memberitakan Injil dengan segenap hati. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri khas hidup orang Kristen yang sejati adalah kerinduan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memperlihatkan semangat dan kasihnya yang luar biasa terhadap pelayanan Injil. Ini menulis, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang bodoh. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus tidak melihat Injil sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang harus dibagikan. Ini bukan sekedar berita, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam bagian ini Bapak Ibu terkasih, kita belajar apa artinya memberitakan Injil dengan segenap hati. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar Bapak Ibu mulai dari ayat 8 di dalam konteks ini sampai 10. Yang pertama adalah memberitakan Injil dengan hati yang bersyukur. Paulus memulai dengan ucapan syukur. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus karena kamu semua, sebab imammu diberitakan di seluruh dunia. Paulus tidak memulai pelayanannya dengan keluhan atau ambisi pribadi, tetapi dengan rasa syukur yang tulus. Ia bersyukur karena Injil telah bekerja di tengah jemaat Roma. Bahkan Bapak Ibu, sebelum ia sempat datang ke sana, memberitakan Injil harus berangkat dari hati yang bersyukur kepada Allah. Bukan karena ingin terkenal, bukan karena karena kewajiban, tetapi karena dia lebih dahulu diselamatkan oleh orang. Ya, diselamatkan orang yang sadar akan kasih karunia Allah, akan secara alami ingin membagikan kepada orang lain. Itulah keselamatan yang diterimanya, sehingga dia ingin berbagi kepada orang lain. Sama Bapak Ibu seperti seorang yang pernah tenggelam di laut dalam kekelaman, sehingga dia diselamatkan. Ia tidak akan diam saja ketika melihat orang lain hampir tenggelam. Ia akan berteriak, ada jalan keluar. Aku tahu caranya. Demikianlah pula hati orang percaya yang telah mengalami keselamatan dalam Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua adalah memberitakan Injil dengan hati yang setia di ayat 10-13. Paulus menyebut bahwa ia terus berdoa agar dapat berkunjung ke Roma. Dalam doaku, aku selalu memohon supaya jika Allah mengkendakinya, aku akhirnya
beroleh jalan yang baik untuk mengunjungi kamu. Di sini terlihat kerinduan yang lahir dari kesetiaan dan doa. Paulus tidak memaksakan kehendak tetapi menantikan waktu Tuhan. Ia sadar bahwa pelayanan Injil bukan hasil usaha manusia semata, melainkan karya Allah yang harus dijalani dalam ketaatan. Memberitakan Injil dengan segenap hati berarti setia dalam doa dan rencana Tuhan. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, Paulus pun sempat bertahan dan mengalami banyak rintangan Bapak Ibu. Namun ia tidak menyerah. Apa yang menjadi refleksinya Bapak Ibu di nats ini? Apakah kita juga masih berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus? Apakah kita masih setia melayani meski pintu seolah tertutup? Kesetiaan dan doa menunjukkan bahwa hati kita sungguh-sungguh dipenuhi kasih untuk jiwa-jiwa. Bapak Ibu terkasih, inilah di ayat yang ke-14 dan 15 yang terakhir. Memberitakan Injil dengan hati yang penuh kasih. Paulus berkata, "Aku berutang bagi kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang bodoh." Hutang yang dimaksud bukan hutang materi, melainkan hutang kasih. Karena ia telah menerima kasih Allah, maka ia merasa wajib membagikan kasih itu kepada semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, budaya, atau status sosial. Inilah hati seorang penginjil sejati. Hati yang penuh kasih yang melihat semua manusia sebagai sasaran kasih Kristus. Bapak Ibu terkasih, seorang misionaris pernah berkata, "Kasih kepada jiwa-jiwa membuatku tidak dapat tinggal diam." Demikian juga Paulus, kasihnya kepada Kristus mendorongnya untuk terus bergerak, bahkan kepada Roma, pusat kekaisar yang penuh dengan tantangan. Sehingga Bapak Ibu terkasih, memberitakan Injil dengan segenap hati berarti hidup dengan hati yang bersyukur, hati yang setia, hati yang penuh kasih. Tuhan memanggil kita bukan hanya para pendeta atau misionaris untuk menjadi saksi kasih Kristus. Dimanapun kita Bapak Ibu berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat kerja, di sekolah, bahkan di dunia digital, mari kita seperti seorang Paulus. Aku ingin memberitakan Injil, karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami melalui Injil Kristus. Engkau memanggil kami bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menjadi saksi kasih-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih dan keberanian untuk memberitakan Injil dengan segenap hati. Dimanapun Engkau menempatkan kami, kiranya hidup kami menjadi terang bagi dunia dan membawa banyak orang datang kepadamu. Hanya dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin.